Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Bayu, perkenalkan nama saya Yanuar. Saya di bagian pihak konseling dan gizi untuk Puskesmas Tiris. Ini saya dapat laporan dari pemeriksaan poli umum. Kalau dengan Bapak Bayu benar? Oke. Ya. Pak Bayu ini Pak Bayu badannya tambah kurus ya. Oke, Pak. Sepertinya dietnya kurang sehat dan gizi yang dikonsumsi kurang seimbang ya. Oke, Pak. Ya, jadi masalahnya bisa di situ. Kenapa Bapak ini kok bisa kurus Pak? Apa makannya tidak teratur atau gimana Pak? Apa makannya kurang? Apa gizinya kurang? Sudah ngerti gizi itu kayak apa? Belum? Tentang ngerti, Pak. Tidak ngerti ya Pak ya. Ya. Saya jelaskan saja sudah ini Pak ya. Saya melakukan penyuluhan singkat saja ke Pak Bayu ya. Oke. Jadi banyak faktor yang bisa membuat Pak Bayu ini badannya tambah kurus, orangnya lemas, ngantukan ya, sering pusing. Itu bisa karena dietnya kurang sehat dan gizinya kurang seimbang. Apa diet sehat ini dan gizi seimbang? Diet sehat ini adalah pemilihan makanan-makanan yang harus baik dan sehat Pak. Terus juga komposisi makanannya itu harus seimbang Pak, harus berdekepi, harus ada semua ya. Jadi kalau yang dimakan Bapak ini gizinya itu ada paling tidak itu ada 5 yang paling utamanya. Harus ada protein, harus ada karbohidrat, mineral, vitamin, sama lemak ya. Lemak sedikit saja. Seperti itu. Jadi Bapak ini kalau makan harus lengkap Pak, seumpamanya proteinnya harus ada, proteinnya harus telur, daging, ya ikan, susu ya. Kalau tidak ada itu bisa tempe, tahu, tidak apa-apa. Terus karbohidrat tuh makannya beras, jagung, ubi, singkong dan lain-lainnya. Kalau mineral itu mineral bisa kita dapat dari makanan juga bisa dapat dari minumnya. Sudah cukup minum airnya Pak perharinya Pak? Sampai 8 gelas? Tak dulu 8 gelas Pak. Oh ya pokoknya harus cukup ya. Vitamin ini dapat dari buah-buahan dan sayuran. Setiap harinya makan buah Pak? Makan buah Pak, jarang iya Pak. Jarangnya ya. Bisa juga yang pertama itu karena dietnya dan gizinya kurang seimbang. Yang kedua karena pola makannya Pak. Pak Bayu kalau pagi berangkat kerja makan Pak, sarapan? Tergantung Pak. Kadang-kadang ya. Jadi itu harus ditetapkan pagi itu harus sarapan. Sarapan pagi itu 20% saja dari total makan satu hari ya. Sedikit tapi harus sarapan Pak. Jadi waktu kerja itu tidak loyo, tidak lemas ya. Itu pola makannya. Yang kalau makan siang itu 40%, boleh agak banyak. Nah ya. Kalau malam juga 40% tidak apa-apa ya. Seperti itu. Memilih bahan makanan yang ketiga. Jadi makanannya itu tidak harus mahal Pak, tidak harus mewah ya. Makanan-makanan yang biasa, yang penting itu makanannya bersih, terus banyak vitaminnya, sudah tercukupi sama gizinya ya. Seperti kalau makan itu Pak sampean kalau memilih bahan makanan yang harus bersih, yang harus bagus Pak. Ya, harus ada nasinya, harus ada ikannya, harus ada buahnya ya. Kalau bisa minum susu ya. Lauknya harus ada ya. Terus yang keempat yaitu pengolahan makannya Pak. Pak Bayu paling mungkin seringnya makan goreng-gorengan ini ya. Pak, betul Pak. Gorengan itu kalau bisa dikurangin karena minyak itu bahaya Pak. Kalau minyak diolah terus, digoreng terus itu bahaya ya. Jadi pengolahan makanan itu harus baik juga, makanannya harus dicuci bersih, harus diolah dengan benar ya. Tidak boleh dihangatkan terus Pak, juga itu menghilangkan gizi atau kandungan di dalamnya ya. Seperti itu. Yang kelima tujuan dan manfaatnya Pak. Nah semakin ini kan sekarang Pak Bayu kan jadi lebih kurus, orangnya lemas, terus kalau kerja sering pusing ya, sering cepat lelah yaitu.
tujuannya makanan ini Pak yang baik dan benar, yang gizinya sehat, yang gizinya seimbang, itu fungsinya seperti itu Pak. Biar Pak untuk mendukung aktivitas Pak Bayu 1 hari penuh. Harus makannya harus teratur, polanya makannya harus seimbang, ya harus ada semua seperti itu. Nah kalau kayak Pak Bayu makanannya harus dibatasi itu ya, kalau semuanya jangan makan yang aneh-aneh Pak, seperti lemaknya dibatasi Pak Bayu karena umurnya sudah agak tua Pak ya. Pak. Pak Bayu lemaknya dibatasi, gula dibatasi Pak ya. Minum-minum yang manis-manis, minum-minuman dari toko itu jangan ya, kalau bisa dikurangi ya. Air putih perbanyak Pak. Pak. Yang ketiga garam Pak. Nah ini biar tensinya sampai tidak tinggi Pak ya. Biar tidak tinggi Pak Bayu. Terus juga MSG seperti penyedap rasa ya, seperti itu ya. Bahan pengawet seperti itu ya juga ya, itu dikurangi. Bahan pewarna, minuman-minuman yang berwarna-warna atau makanan yang berwarna-warna cerah itu juga dikurangi. Itu takutnya ada bahan berwarna dari tekstil ya. Yang kelima minyak seperti goreng-gorengan itu dikurangi Pak Bayu ya. Seperti itu. Jadi Pak Bayu kalau makan harus rutin Pak Bayu, ya, diingat ya, pagi harus makan, ya, itu biasanya orang yang bekerja sering lupa pagi langsung bekerja tanpa sarapan, harus makan dulu ya, yang pertama, yang kedua minumnya Pak Bayu ya, harus cukup minumnya Pak Bayu, iya, berarti ini Pak Bayu sudah mengerti, ada yang ditanyakan Pak Bayu? Sobung paling Pak. Biasanya ada kendala apa Pak Bayu ini kalau dalam makanan ini? Biasanya ada makan tuh kenapa? Langsung bekerja? Mungkin langsung ngelaku Pak. Nah itu kalau bisa sarapan dulu Pak Bayu ya. Terus makanannya juga harus lengkap. Pak. Kan ada buah yang murah-murah Pak, kalau di sini itu pisang banyak, ya Pak. Alpukat itu ada ya. Terus jangan ngopi terus Pak, karena kopi Pak, karena lepas kopi terus Pak Bayu ya. Pagi-pagi sarapan dulu sebelum ngopi. Biar lambungnya tidak kena asam lambung Pak Bayu ya. Ya sudah dimengerti semua Pak Bayu? Ada yang ditanyakan? Ada ya. Nanti saya tanyakan lagi, nanti saya evaluasi lagi Pak Bayu berat badannya, terus kondisi kesehatannya ya. Nanti kalau pertemuan selanjutnya. Ya sudah Pak Bayu, kalau tidak ada yang ditanyakan, kalau sudah mengerti, semoga nanti di rumah bisa diterapkan apa yang saya beritahukan atau yang saya infokan kepada Pak Bayu ini ya. Ya, silakan Pak. Lakong Pak. Dalam